salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan integral yang ya seperti ini tidak beraturan. Jadi kalau kemarin saya sudah kita sudah bahas bersama ya sedikit tentang yang trapesium. Sebenarnya yang pertama itu seharusnya sih yang integral dulu ya, yang integral Riemann, belum yang trapesium, yang Riemann dulu ya. Kalau Riemann ini kalau di persamaan nonlinear itu seperti metode tabel. Jadi yang kasar-kasar dulu mainnya, yang taksir-taksir dulu dengan error yang tentunya masih besar errornya. Baru nanti semakin disempurnakan dengan metode integral numerik yang berikutnya. Ya. Nah, kalau Riemann itu tiap blok atau tiap pias ini itu bentuknya adalah persegi panjang. Jadi dibuat seperti ini gitu. Balok-balok seperti ini atau persegi-persegi seperti ini. Garis kalau kita lihat di sini itu garis aslinya kan yang merah ini, kurva aslinya, kurva apa namanya? Kurva integralnya. Nah, kalau integral itu berarti kan ini kita mencari luas dari daerah yang di bawah kurva ini. Jadi yang ini sampai sini, ini daerah ini. Ini integral namanya, daerah integral. Itu yang kita cari. Nah, untuk Riemann caranya pendekatannya dengan cara ini dibuat kotak-kotak seperti ini gitu. Kotak-kotak tergantung nanti mau dibuat selangnya berapa kotak gitu. Nah, kalau di sini kita lihat kan dari 0 sampai 1 ini ada berapa selang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sekitar 10 berarti jarak antar selangnya itu 0,1 ya kan? 0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 di sini ya. 0,6 sampai 1. Ini selangnya sampai sini itu 0,1. Ini jaraknya 0,1 dengan lebar apa namanya? Dengan lebar ini ya, dengan lebar luas ya, luas integral itu 0 sampai 3. Nah, ini kalau ditulis seperti ini. Nah, terus nanti di sini ada tambahannya ini sih ya. Berarti kalau ditulis matematis kurang lebih seperti ini ya. Ya, nanti kalau salah ya tolong dituliskan kurang lebih seperti ini. Integral 0 sampai 3 berarti X cos 3X ya. Wah, ini agak lumayan panjang ini. Ada X pangkat min 2X ditambah 0,35. Nah, ini nilainya. Ini persamaan integralnya. Kalau kurvanya seperti ini ya. Kurvanya seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, ini namanya persamaan transenden ini. Transenden itu campuran gitu. Ada fungsi trigonometri, ada fungsi eksponensial, dan ada fungsi konstanta. Itu namanya transenden. Kalau cuma integral sin X, itu berarti persamaan integralnya itu integral trigonometri saja. Karena hanya sin X. Misalnya sin X plus cos X itu trigonometri. Kalau campuran itu berarti transenden. Oke ya, ini untuk yang Riemann. Jadi Riemann tuh dibuat balok-balok seperti ini. Tentu saja ini ada errornya. Errornya yang mana? Errornya kalau kita pakai kurva kelihatan nih error nih, yang ini nih error, ini daerah error ya. Ini kan nggak kehitung nih. Nah, ini juga error, daerah error, ini daerah error ya. Daerah error ya. Ini kan ya. Nah, errornya sudah lumayan kecil daripada kalau kita nggak pakai, hanya pakai satu pias. Satu pias itu bagaimana? Satu pias itu kemarin sudah saya sampaikan seperti ini. Misalkan cuma ada satu buah persegi panjang itu loh, dari sini ya, dari sini tarik persegi panjang 1 sampai sini ya. Ya errornya jadi banyak. Errornya mana aja? Errornya ya ini. Nah, ini error semua ini. Ini daerah error, dan ini daerah error ya. Ini juga daerah error sebelah sini, ini daerah error sampai sini, ini error. Error besar sekali. Nah, untuk mengurangi itu makanya dibuat
kecil-kecil seperti ini, persegi panjangnya dibuat kecil-kecil supaya errornya juga semakin kecil. Oke, sama sini ada pertanyaan nggak untuk integral Riemann? Tidak, berikutnya ini pengertiannya secara umum integral Riemann itu luasan yang dibatasi Y sama dengan Fx. Luasannya itu yang dibatasi Y dan sumbu X. Nah, maksudnya ya ini berarti ini kan X nih. Ini X, ya Y-nya yang ini Y semua, yang di sini itu Y semua. Ini Y, ini Fx-nya. Garis ini itu Fx-nya. Nah, ini terhubung dengan sumbu X. Ini X kan. Kemarin kan seperti ini ya. Ini X-nya. Ini yang F, X. Nah, seperti ini. Itu ya. Nah, makanya di sini dikatakan luasan yang dibatasi ya. Y sama dengan Fx dan luasan dibagi menjadi N bagian pada range X sama dengan A, B. Ya. Luasan dibagi menjadi N bagian pada range X sama dengan A, B. Maksudnya gini, lagi. Nah, maksudnya kan luasan dibagi menjadi N bagian. N bagian itu ini N-nya ini, piasnya itu N. Ini dihitung aja, ini sampai sini itu berapa bagian. Ya. Kalau tadi kan dari 0 sampai 1 itu ada 10 bagian ya. Ada 10 N, berarti ada 10 N. Di sini ada 10 N. Terus ini sampai sini juga 10 N. Ini sampai sini ya. 10 N. Ini sampai sini juga 10 N. Ini sampai sini juga 10 N. Berarti ada kurang lebih 30 ya. 30 N bagian kalau di sini jumlahkan 30 N bagian. Nah, seperti ini itu ya. Kemudian pada range X sama dengan A, B. A, B itu berarti ini 0 sampai 3. Di sini range-nya atau rentang ya, rentang sama range itu sama R-nya itu 0 sampai 3. Seperti ini. Ini Riemann ya. Ya. Seperti itu. Ini N-nya, ini R-nya atau rentangnya. Nah, kemudian dihitung luas setiap persegi panjang di mana LI sama dengan FXI. Jadi ini yang dihitung setiap luas persegi panjang, berarti luas persegi panjang ini tiap ini itu dihitung luasnya berapa. Kemudian setelah dihitung dijumlahkan. Nah, seperti ini jadinya. Ya, setelah dihitung satu persatu dijumlahkan. Makanya kan ada luas 0, luas 1, luas 2 dan seterusnya sampai tergantung jumlah piasnya ya. Kalau piasnya 30 berarti ini L0 sampai 30 di sini itu dijumlahkan ya. Nah, luas didapat dari perkalian antara fungsi X dikalikan delta X ya. Delta X itu kan berarti kan yang bawah ya. Delta X itu berarti yang ini. Nah, ini sampai sini itu delta X. Misalkan 0,1. Jarak sini itu 0, titik ini 0,1. Berarti 0,1 dikurangi 0 berarti tetap 0,1. Nah, dikalikan dengan tingginya Fx-nya dikalikan dengan ininya. Ini tingginya berapa? Berarti 0,1 kali 0,35. Berarti persegi panjang ini yang ini ya, yang apa namanya? Yang pias pertama yang ini ya. Ini berarti 0,1 luasnya ya. Kan delta X dikali Fx ya. Ini delta X-nya tetap 0,1 dikalikan dengan 0,35. Nanti dihitung sama dengan berapa. Begitu juga yang belakangnya. Belakangnya masih tetap
karena setiap delta X-nya itu rentangnya sama 0,1, berarti kan ini sama aja. Misalkan ini 0,2, 0,2 dikurangi 0,1 tetap 0,1 dikalikan tingginya ini, berarti berapa? Ini sekitar berapa ya ini ya? 4, berapa ya? 4,25 lah berapa ini? Ya 4,25 lah sebelah sini itu 4,25. Berarti kalau yang titik yang apa namanya yang pias 2 ini berarti 0,1 dikali 0,425 misalkan. Dan seterusnya sampai sana nanti dijumlahkan. Nah, seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu supaya nggak mengganggu. Nah, ini namanya jumlahkan. Makanya ada simbolnya sigma. Nah, jumlah dari ini fx kali delta x ini dijumlahkan itu sejumlah n. N-nya berapa? Tinggal n-nya berapa? Tadi kan n-nya kan 30. Berarti ya ini nanti sampai 30 ini ke sana. Mulai dari I sama dengan 0. Mulai dari L0 ini sama. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau disingkat rumusnya jadi seperti ini. Selang AB ini ya, luasan AB berarti dari 0 sampai 3 itu fx dx sama dengan H. Hanya ini berarti apa namanya selangnya berarti 0,1 hanya itu di sana. Terus ini jumlah n-nya berapa dikali fx. Nah, nanti rumusnya itu. Nah, sekarang ada contoh soal seperti ini. Kita disuruh menghitung luas yang dibatasi Y sama dengan X dan sumbu X untuk range X ya. Range X sama dengan 0,1. Nah, kalau digambar kurvanya seperti ini. Nah, kita disuruh menghitung daerah sini, ini luasan ini. Luasan ini. Luasan ini itu berapa kalau secara integral ya? X kuadrat ya. Integral X kuadrat berapa? Range-nya 0,1 0 sampai 1 bukan 0,1 ya. 0 sampai 1 ini maksudnya 0 ini sampai 1 ini. Ya. Nah, kalau ditulis persamaan integralnya seperti ini. L sama dengan integral 0 sampai 1 X kuadrat dx. Nah, tuh. Ya, bisa dilihat ya ini ya. Ini kelihatan kayak ini gambarnya. Halo. Suara saya masih masuk? Masih, Bapak. Masih ya, kelihatan ya. Oke, jangan ngantuk ya. Nah, kemudian penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita pakai tabel. Dengan mengambil H sama dengan 0, H sama dengan 0 itu diperoleh kita pakai pias 10, N-nya 10. Jadi penentuan N, tadi kan ada N-nya ya. N-nya itu kita tentukan sendiri 10. Nah, bisanya H sama dengan 01 itu cara menghitungnya jarak, berarti ini ya, hanya itu didapat dari B kurangi A, jarak selang ya, bagi N. Nah, tadi kan di soal itu kan batas atasnya yang ini kan, batas atasnya itu kan 1 ya, terus batas bawahnya 0. Nah, N-nya berapa? Karena kita pakainya 10, kita pecah jadi 10 itu piasnya. Berarti 1 kurangi 0,1 bagi 10 itu sama dengan 0,1. Makanya nanti selangnya itu 0,1 jaraknya. Nah, ini X-nya jadi 0,1, dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 sampai 1. Jadi jarak sini ke sini itu 0,1. Ini 0,1. Jarak sini ke sini juga 0,1. Jarak sini ke sini juga 0,1. Terus sampai sana sampai 1. Nah, kemudian nanti dikalikan ini, dicari fx-nya pakai rumus ini. Nah, rumusnya ini. Nah, kalau dihitung secara
manual seperti ini ya, nanti kita pakai Excel juga. Ini kan 0,1 hanya, kemudian setiap ini dikalikan ya. Ini kan 0 ya, fx-nya ini dijumlahkan ya. Ini kan jumlah dari fx-nya ya. 0 ya. Kemudian di sini hasilnya 0,01. Ini bisa 0,01 bagaimana? Ini dari rumus tadi kan integralnya kan tadi kan x kuadrat kan. Nah, berarti kan dikuadratkan. Jadi x ini dikuadratkan jadinya 0,1 dikuadratkan jadi 0,01, 0,2 dikuadratkan jadi 0,04, 0,3 dikuadratkan jadi 0,09 dan seterusnya. Ini dapat dari x kuadrat. Itu rumus yang tadi itu di persamaan dimasukkan ke fx-nya ini. Kemudian dijumlahkan ya, dikalikan selangnya ini 0,1. Setelah dijumlahkan ternyata hasilnya 3,85 dikalikan 0,1 hasilnya adalah 0,385 luasnya itu 0,385 satuan. Ya. Kemudian kalau dihitung secara nanti dibandingkan ini secara numerik ya, ini secara numerik, yang ini secara analitik. Ini hasil secara analitik dibandingkan analitiknya itu setelah dihitung ini kok dapat 0,33 bagaimana? Ini kan diturunkan. Kemarin kan sudah di barang-barang kita bahas ya, bahwa integral 0 sampai 1 x kuadrat dx ya. Itu kan hasilnya kan gini kan. Kemarin rumusnya kan berapa? Sini berarti x ya. X 2 plus 1 n plus 1 pangkat ini juga n plus 1 berarti 2 plus 1 juga ya, kan gitu kan, seperti ini ya. Nah kemudian kan diturunkan lagi seperti ini per 3 dikali berapa, per 3 ya, ini pangkat 3 di sini, jadi sama dengan sepertiga x pangkat 3. Nah karena nilai tertingginya itu 1, x-nya ini jadi 1, x-nya ini jadi angka 1, berarti saya tulis di sini aja, sepertiga kali 1 ya, pangkat 3. Ini. Jadi 1 sama dengan sepertiga kali 1. Sama dengan 1/3 sama dengan 0,33333 dan seterusnya. Nah, untuk mencari errornya itu dikurangkan saja hasil secara numerik tadi, tapi ini harus absolut ya, ingat ya, kalau kita cari error itu harus absolut ya. 0 ya, sama dengan errornya numerik dikurangi errornya analitik, jadi 0,385 dikurangi 0,333 menghasilkan error 0,052. Itu cara ngitungnya ya. Jadi luas tadi daerah yang diakses itu sekitar 0,385 secara numeriknya, kalau secara analitiknya itu 0,333 sekian. Nah, errornya adalah 0,052. Ini nilai analitik itu berarti nilai pastinya atau yang mendekati kalau secara numerik ini. Nah, silakan sekarang saya tanyakan tidak. Ada. Cukup Bapak. Cukup ya, saya hapus dulu. Nanti biasa ini saya rekam, nanti sikalah kan masuk ke channel YouTube saya saja, nanti kita bahas, kita komen di situ, monggo silahkan diskusi. Nah, ini untuk algoritmanya. Ingat ya, setiap numerik karena berhubungan dengan komputer itu mesti ada algoritmanya. Yang pertama adalah jelas definisikan fungsi X. Tadi sudah didefinisikan ya, ini fungsi X definisikan fungsi fx ya, udah ya ini ya. Nih. Ini kan fungsi fx sudah terdefinisi. Berikutnya, tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Batas bawahnya jelas tadi ya. 0, batas atasnya adalah 1. Nah, kan ini nih. 0, 1, oke. Berikutnya tentukan jumlah pembagi. Nah, tadi kita bagi berapa? 10 kan. N itu kan 10 tadi N-nya ya. Nah, hitung hanya tadi sudah kita hitung bareng-bareng, itu sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi N, menghasilkan berapa tadi?
0,1. Nah, kan? Kemudian dihitung pakai rumus ini, nanti ketemu ini. Ketemu hasil ini. Nah, ini hasil ini. Ya. Oke. Kalau nggak kekenyangan, kita masuk ke Excel. Coba kita seperti biasa masuk ke Excel untuk ini yang baru masuk siapa ini? Tadi ada yang CT, Rifki Zahri, Febri Saka. Rifki Zahri sama Febri Saka Uni. Oke. Kalau Febri Maulana hadir nggak ini? Febri Maulana Hadir, Pak. Dari Dimas Rahmat sudah hadir. Yusrina belum. Oh ya, maaf ya, Febinya ada 2 soalnya, jadi yang nggak apa-apa, udah saya absen semua, Febinya dua-duanya berangkat ini. Oke, kalau tidak ada lagi, saya masuk ke Excel. Kita coba bareng-bareng melihat Excel. Nah, kalau sekarang dari sini, nah ini seperti ini. Kelihatan nggak ini? Excel-nya? Kelihatan ya. Kita fokus sama yang sebelah kiri dulu. Ini saya geser agak bawah saja, biar tidak mengganggu. Nah, ini lihat. Ini integral numerik dengan soal yang tadi itu. Ya, kita bisa lihat kurvanya kalau diperbesar seperti ini ya, biar sama kayak tadi yang sama. Nah, biar sama ya. Dari 0 sampai 1. Oke, kita hitung tengah-tengahnya. Nah, caranya ya seperti biasa ya. Rumus kita tulis supaya nggak lupa di sini ya. Jadi sekali lagi ini saya jelaskan rumusnya, nggak usah bingung ya. Ini rumus ini tuh menyatakan bahwa luas integral A sampai B ya, batas bawah dengan batas ini dari 0 sampai B ini sini ya, 1 ya, maaf, ini 1 di sini. Berarti ini 0, ini 1, batas atas batas bawahnya 0 dan 1. Kemudian fx itu fungsinya ini ya. Jadi dihitung fungsinya ya. Itu sama dengan ya jumlah dari fx-nya. Jumlah dari tiap fx itu dihitung, kemudian dikalikan dengan selangnya. Selangnya tadi kan hanya itu 0,1. Ya, kan seperti itu. Nah, ini kita tulis dulu. Hitung luas yang dibatasi oleh Y sama dengan X dan sumbu X dalam rentang 0 sampai 1. Ya. 0 sampai 1, sini berarti ya, ini ya. Dengan H sama dengan 0,1. Berarti kalau 0,1 itu N-nya 10. Kalau N-nya 5 bagaimana? Ya kalau N-nya 5 tinggal di itu saja, coba. Berarti hasilnya kata di rumusnya kan B, batas atas kurangi batas bawah ya. Batas atasnya 1 kurangi batas bawahnya 0 dibagi 5. Nah, berarti 0,2. Di sininya 0,2. Bukan 0,1. Jadi 0, 0,2, 0,4, 0,5 dan seterusnya sampai bawah. Ya, ini itu caranya. Ya, oke ya. Karena ini 10 ya berarti ya hanya jadi 0,1 kan. Nah, 0, 0,1, 0,2, 0,3. Ini kan setiap selang ini kan jaraknya 0,1. Hanya itu kan 0,1. Ya, sampai angka 1 ini kan 0,1, 0,1 sampai 10 kali ini ya. Nah, kemudian kita cari fx-nya. Fx-nya bagaimana? Fx-nya ya tinggal dimasukkan ke rumusnya kan. Fx itu sama dengan y, ya y-nya itu sama dengan x kuadrat. Ini dimasukkan rumusnya di sini. Berarti kan saya tulis di sini lagi ya, biar nggak bingung. Ini cari fx-nya. Mungkin masih ada yang bingung pakai Excel. Oke. Fx-nya gimana cara nyarinya? Nah, ini ya. Sama dengan, nanti kuadratkan, berarti sama dengan x kuadrat. Berarti x-nya kan ini. Kasih topi, kuadratkan, enter. Oke ya. Kemudian tinggal didrag saja. Nah, ini hasilnya. Ya kan? Sama kan? Tuh. Seperti ini cara efeknya. Oke. Kalau sudah ketemu bagaimana? Kalau sudah ketemu, ini saya delete dulu biar nggak bingung. Dijumlahkan. Kan ini kan
sigma. Sigma itu kan jumlah. Jumlah kan efeknya. Berarti dari sini sampai sini itu dijumlah. Dari ini sampai sini. Caranya ya gampang. Kalau pakai Excel tinggal nggak usah sama dengan ya. Pakai ini fungsi fx di sini. Cari yang sum. Ini kan sum, ini sudah sum. Oke. Kemudian ini di-drag aja. Sini sampai sini. Kemudian di oke. Nah, sama kan? Jumlahnya adalah 3,85. Apakah selesai? Belum. Ini masih harus dikalikan dengan H. Hanya berapa? Hanya adalah 0,1. 0,1. Dikalikan 0,1 jadinya integralnya ini hasilnya. 0,1 dikali ini 0,1 dikali B21. B21 kan ini berarti 3,85. Berarti 0,1 dikalikan 3,85 hasilnya adalah 0,385. Kemudian kita cari errornya. Kita bandingkan dengan integral yang analitik. Integral analitik tadi kita mencari pakai pencarian manual kan hasilnya kan 0,333 sekian. Nah, kemudian dikurangkan saja hasil dari integral numerik absolut ya, diabsolutkan dikurangi hasil dari integral yang analitik. Jadi yang ini hasilnya dikurangi yang 0,33 ini hasilnya 0,05167. Itu ada yang ditanyakan? Ya kalau dilihat aja sudah kelihatan ya. Nah, kalau kita disuruh mencari arsiran ini kan garis ini kan nggak rata. Ini seperti segitiga sebenarnya, tapi kan ini melengkung gitu ya. Kalau ini bentuknya linear, ya gampang. Kalau cuma linear, kita hitung pakai rumus apa? Pitagoras selesai ya. Kalau misalkan linear ya, misalkan seperti ini. Ya. Masalahnya ini kan nggak linear. Kalau linear kan berarti seperti ini ya. Coba saya gambar dulu. Nah ini kan. Nah kalau linear itu seperti ini. Nah ini mah gampang. Ini sampai sini. Kan. Jadi kalau Pitagoras kan misalkan ini satu, di sini misalkan satu kan, ini kan sampai sini kan satu, ini kan segitiga kan, nah, satu berarti ini mesti ininya berarti berapa? Satu akar, maaf, satu akar dua gitu. Kita ketemu, tinggal ngitung aja luasnya berapa pakai rumus segitiga. Tapi ini kan melengkung, nah ini lebih sulit, ya kan? Seperti itu, ya. Nah, kemungkinan memang luasnya kan sekitar 0,33 karena apa? Ini kan satu. Ini kan kalau dikali itu kan berarti kalau misalkan bujur sangkar ya, itu kan 1 meter persegi, misalkan 1 m ini ya, atau satu satuan ya, 1 kali 1 berarti luasnya kan 1. Kalau pakai meter berarti 1 meter persegi. Ya, tinggal dibagi separuh itu kan berarti kira-kira kan setengah 0,5 ya kan. Kalau ini dibagikan jadi 0,5 terus ini tinggal dipelengkungkan aja berarti ini kan lebih sempit. Berarti antara yang daerah ini dengan daerah yang bawah ini kan lebih sempit yang daerah bawah. Makanya ini sekitar 0,3 benar. Jadinya luasnya sekitar itu. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Ya. Kalau di gambar ini ya, bujur sangkar kan, nah, gambarnya kok jadi jelek. Nah, kalau di gambar bujur sangkar kan seperti ini tuh. Nah, ini hasilnya kan satu. Nah, kalau satu tinggal ini dibagi, kalau dibagi sini, nah, berarti ini harusnya ya sekitar yang sini 0,5, yang sini 0,5 kan gitu. Nah, karena ini melengkung, ini lebih sempit. Berarti kemungkinan besar di sini memang lebih lebih kecil dari 0,5. Di sini bisa saja yang daerah sini itu misalkan kira-kira 0,8, 0,7, yang sini 0,3 seperti itu. Bisa kelihatan ya. Nah, ini kalau pakai Rayman, kalau digambarkan kotak-kotaknya bagaimana? Ya, kalau digambarkan ya seperti ini. Ini saya mau gambar kotak-kotak Raymannya. Nanti kalau seperti kan ada gambar kotak-kotaknya tuh. Nah, seperti ini ada kotak satu di sini, kotak duanya di sini. Ini kan persegi nih. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Terus ini yang Rayman yang ke 3.
Ini Riemann yang ke ini kan. Nah, ini kalau tadi lihat gambar yang tadi itu kan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, tadi kan seperti gambar yang barusan kan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, terus seperti ini. Gambarnya kurang bagus, nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami ya. Nah, ini garis Riemann-nya. Oke, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kan? Bener kan? Hanya 10. Sampai sini. Nah, selangnya ini adalah 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Oh, sampai sini 0,1. Oke, begitu kurang lebihnya. Silahkan kalau yang tanyakan. Kamu jawabannya 0,35 secara numerik. Dan errornya adalah dengan error 0,05167. Nah, sekarang untuk memperkecil errornya bagaimana? Nah, kemarin salah satu caranya adalah dengan cara memperbanyak jumlah piasnya. Ini kan baru 10. Nah, sekarang yang bawah ini kita lihat ini adalah 20. Nah, ini pakai 20 pias. Ya, dari 0. Rentangnya ini saya buat berapa ini? 0,05 itu berarti kan ini 20, ini N-nya 20 ya. N sama dengan 20. Oke. N sama dengan 20 berarti dihitung tadi rumusnya kan min B, B kurangi A dibagi N. Berarti kan dalam kurung 1 kurangi 0 dibagi 20 sama dengan, nah ya kan. Jadi jarak tiap kotaknya, tiap piasnya itu 0,05. Jadi seperti ini nanti ada 20 N, berarti 20 ini 20 pias. Nah, nanti dicoba sendiri ya, ini jadi 20. Kemudian setelah dihitung nilainya adalah 0,3 ini error ya, maaf ya. 0,30875 hasilnya. Jadi beda dengan yang tadi pakai 10. Kalau yang pakai 10 itu integralnya 0,385, kalau pakai 20 0,30875. Errornya lebih kecil yang ini. Jadi errornya kan 0,05167 ya. Sekarang errornya turun jadi 0,02425. Nah, nanti kalau pengen lebih tajam lagi ya ditambah lagi ini jumlah N-nya, jangan 20, mungkin 30. Nah, silahkan dicoba sendiri. Bisa membuktikan enggak? Nah, bisa terbukti enggak errornya turun? Sebenarnya harusnya turun. Oke ya, ada yang tanyakan lagi enggak? Kalau tidak, saya mau nyoba pakai Python. Ya. Pakai Python. Nah, ini pakai software Python. Kalau kalian mau pakai C++ ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, ini. Kelihatan nggak ini Python-nya? Codingnya kelihatan nggak? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Jadi ya, pakai aplikasi itu enak. Kita nggak ngetik satu-satu kayak pakai Excel, dan iterasi juga sudah langsung di sini. Nah, ini library yang harus diimport ya untuk NumPy itu untuk menampilkan array, Matplotlib nanti untuk menampilkan gambar visualnya. Nah, di sini kan dimasukkan. Tadi kan kita sudah menghitung x ya, luas yang dibatasi antara 0 dan 1 dengan fx-nya itu x kuadrat. Ini kan x kuadrat. Kalau di Python x kuadrat itu bukan x topi ya, tapi x bintang 2 kali 2. Itu namanya x kuadrat. Kemudian batas bawahnya adalah 0. Batas atasnya adalah 1. N-nya tadi kan 10. Ya. Nah, kemudian nanti dibuat kurva apa? Ini nanti kalau mau bingung ini maksudnya apa, di internet banyak ini untuk menampilkan kurva ya. Yang terpenting ininya, rumusnya ini aja. Kalau ini kurva ini banyak, nanti tinggal ini untuk menampilkan kurva. Nah, kita lihat ya, ini ada 3 buah kurva ya.
Ya gitu. Nih lihat. Ya. Kalau di sini sampai detail ya. Left Riemann sum, berarti ini pojok sini dari titik sini yang dijadikan acuan. Ini titik sini yang dijadikan acuan nih, coba dilihat titiknya. Kalau midpoint berarti yang tengah dijadikan acuan. Kalau right berarti ini yang sebelah ini yang dijadikan acuan sebagai titiknya. Ternyata ini masalah lebih detail ya. Kalau tadi kan kita belum detail, kalau ini sudah sampai sini. Dan ini menghasilkan nilai error yang berbeda-beda dengan titik yang kiri, titik yang tengah, titik yang kanan, ini menghasilkan error yang berbeda-beda. Nah, kita hitung hasilnya ya, integralnya kalau pakai yang left tadi integralnya 0,285, kemudian kalau ya pakai yang tengah tadi adalah 0,324 sekian, dan yang right itu sekitar 0,35. Berarti yang di Excel tadi itu dia acuannya yang right. Ya, right Riemann sum, itu yang sini yang diambil. Yang tadi Excel itu hasilnya kan sama. 0,35 kan tadi kan? Ya. Nah, kemudian kita lihat errornya. Ini kan saya masukkan. Ini integral nilai aslinya 0,333 kan tadi nilai aslinya analitik ya. Ini saya tulis saja. Ini hasil perhitungan integral secara analitik. Nah, ini. Kemudian kan 0,3. Nah, kalau cari errornya bagaimana? Nah, seperti ini errornya ini. Nah, ternyata agak lumayan besar yang right ini errornya sampai 0,519. Jadi errornya kan sekitar itu. Ya. Coba kita lihat yang di Excel biar nggak lupa. Ini diingat ya. Errornya 0,519. Kalau yang di Excel tadi berapa errornya? Dengan 10. Ya sekitar sama ya 0,516. Kalau tadi kan yang di Python itu 0,0519 ya, hampir sama lah, errornya hampir sama. Oke, kita masuk ke Python lagi. Nah, kalau di rata-rata itu errornya adalah ini ya, 3 ini digabung terus dibagi 3 ya pakai rumus ini ya. Nih. Errornya adalah 0,06583 ya. Ini errornya adalah 0,0583333 sekian errornya. Ya, kurang lebih sama ini error keseluruhan ya. Kalau tadi yang di Excel itu baru nyari error yang ini berarti nyari error yang ininya aja yang right Riemann sum. Nah, sekarang kita buktikan pakai n-nya jangan 10 tapi n-nya 20. Kita perbanyak biasnya. Apa yang terjadi? Ingat ya, mungkin dicatat ya. Jadi kalau pakai 10, errornya itu 0,068 sekian ya. Ingat-ingat ya ini ya. Atau gimana ya, saya buat urut-urutan saja lah di sini. Biar bisa ngecek ya. Cara saya urut-urutan errornya di sini berapa errornya itu 0,065833 sekian errornya kita catat ya. Nah, sekarang kita naikkan jadi 20 n-nya. Apa yang terjadi? Kita running 20 ya. Ya. Lihat bentuk kurvanya sudah lebih rapat ya, lebih apa namanya, lebih mepet lagi dengan garis kurva yang sebenarnya ya. Ini juga bermepet. Kemudian kita teruskan. Ya. Ini perhitungannya. Kemudian lihat errornya aja langsung ya. Nah, turun ya. Tadi errornya 0,0658, sekarang 0,0329583 seterusnya. Kalau pakai aplikasi gampang, kalau mau tambah-tambah tinggal tambah aja. Ini berapa? Tadi 20 tambah lagi. Coba 50 sekarang. 50 pias ganti, tinggal diganti saja. Hasilnya berapa? Ini iterasinya agak lama jadinya ya. Kalau piasnya tambah banyak, loadingnya efeknya ke loading agak lama. Nah, ini semakin rapat.
garisnya semakin rapat, titik-titik biasnya ini, kotak-kotaknya semakin rapat. Kemudian kita lihat errornya, turun lagi. Sudah 0,0133666. Kalau panggung 100 bagaimana? Cek saja 100 pias. Loadingnya lebih lama lagi biasanya. Jadi hampir 1 detik tadi. Ini mungkin sudah lebih dari 1 detik kalau kita jalankan. Nah, loading ini. Kalau bintang seperti ini dia loading. Ini kalau dijalankan, sini ya, bintang ya. Nah, ini bintang seperti ini dia loading. Nah, semakin rapat lagi. Oke. Berikutnya kita lihat hasilnya, errornya berapa. Tuh, errornya turun lagi. Jadi 0,0067583. Oke, begitu. Ada yang tanyakan? Jadi, kalau lihat visual itu gampang. Nah, ini kelihatan errornya itu turun. Gitu. Membuktikan bahwa semakin banyak bias, itu semakin menurunkan error. Tapi waktu untuk iterasinya lebih lama. Nah, itu di Rayman. Nah, nanti bagaimana supaya menangani itu? Nah, setelah itu nanti kita masuk ke metode lagi setelah Rayman itu metode trapesium. Kemarin kita sudah sedikit bahas trapesium. Kalau trapesium itu kan bisa miring-miring soalnya, jadi dia nggak kaku seperti Rayman ya, nggak kaku. Misalkan kalau Rayman kan seperti ini ya, kita, biar kelihatan kan ini saya ganti 5 aja lah ya, dengan 10, 5 gitu aja. Nah, kalau Rayman tuh kaku, dia maunya kotak-kotak seperti ini. Tapi kalau pakai trapesium, dia nggak kaku, dia bisa agak lebih menyesuaikan, agak lebih menyesuaikan. Ini misalkan gini, misalkan garis seperti ini, ya dia mau miring seperti ini dulu. Titiknya bagaimana ya? Sebentar, ini. Misalkan bias 1 di sini ya. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Oh, dia masih mau miring seperti ini. Ini miring, agak miring. Nah, miring. Ini juga miring lagi gini. Jadi garisnya nggak kotak seperti ini, tapi ada miringnya. Ini kan kotak-kotak ini ya. Oh, harus dipanjang. Nanti kalau ini kan namanya trapesium itu kan mesti kan ada miringnya. Ya. Oke. Saya tanyakan sampai sini. Nanti kita coba pakai trapesium. Semoga waktunya cukup ya. Tinggal berapa ini? Kurang dari 20 menit, nggak apa-apa. Nah, stop dulu. Kita kembali ke slide. Ya. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ke trapesium. Nah, kalau trapesium itu seperti ini. Atau nama lainnya trapezoida bahasa Inggrisnya. Kalau trapesium itu bahasa Indonesia. Nah, kalau trapesium itu bagaimana? Ya, dia ikut rumusnya trapesium. Tuh, makanya ada H dibagi 2, H per min 2 dikali jumlah fx0 sampai fxi dan seterusnya. Ya. Jadi kalau trapesium itu saya gambar ulang aja ya. Kalau misalnya dibagi jadi berapa bias misalkan, bagi berapa 4/5, ini dibagi berapa bisanya ini? Yang hitam saja. Nah, misalkan begini, ini dibagi, nah, garis ya. Nah, ini 1, kan? 2, 3, 4, nah, 5. Nah, misalkan gini. Nah, trapesium tuh nggak kotak-kotak, dia bisa miring ikuti. Nah, ini kayak kemarin kan sudah nih. Nah, trapesium bias 1, bias 2, dia mau miring. Nah, nah, ini, ini. Nah, kan
lebih apa ya, lebih lentur daripada yang tadi pakai Riemann, pakai persegi panjang seperti itu. Jadi dari sini itu kelihatan kalau ini itu bisa mempercepat perhitungan gitu, karena mau lebih lentur gitu loh, nggak terlalu kaku seperti tadi Riemann. Oke ya. Sampai sini saya tanyakan tidak. Nah, kalau pakai satu trapesium, nah jadinya seperti ini. Ini kan trapesium ini. Kalau ini kotak seperti ini bukan trapesium persegi panjang. Kalau sisinya ini sama, sininya sama, ini sama tuh. Tapi kalau ini beda, ini kan sama sini kan tingginya beda ini. Tinggi yang ini kan yang satu ini namanya trapesium, tarik-tarik seperti ini. Nah, kalau ini jelas errornya banyak, makanya dibuat bias yang banyak supaya errornya lebih rendah. Nah, luasan ini itu namanya luasan trapesium. Tapi ada error di sini dan di sini. Yang nggak kena arsiran itulah errornya. Jadi errornya itu yang nggak kena arsiran, itu errornya. Nah, kalau di gambar tadi ya sama seperti gambar saya tadi ya. Rumusnya juga masih sama, sama dengan B kurang A bagi N. Nah, B. Nah, itu. Ya, sama ya tadi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 4 bias. Nah, itu. Nah, mana errornya? Ini error. Nah, ini juga daerah error. Ini juga, ya, ini kelebihan ya. Daerah error. Ini juga daerah error. Tuh. Yang di sini namanya adalah selang. Ini H. H itu adalah selang. Kalau misalkan di sini tadi 0 sampai 1, ini ya 0 sampai 1 ya berarti dibagi 10 bagi 4 misalkan ini ya. 1, 2, 3, 4. Misalkan di sini bukan 1, bukan 0 ya. Misalkan di sini ambil saja ini setengah lah atau 1 aja ini. Sini 1, tapi caranya agak jauh. Ini setengah berarti sini. Setengah di sini mungkin satunya di sini 1, 2, 3, 4. 4,5 berarti ini. Sekitar 4,5 di sini itu. Jadi kalau cari hanya berarti kalau misalkan ini apa? Nah, ini setengah misalkan 0,5. Ini di sini 0, di sini 4,5. Jadi selangnya kalau dibagi 4 berarti ya sama dengan 4,5 dikurangi 0,5 dibagi 4 sama dengan berapa? 4,5 dibagi 0,5 dikurangi 0,5 itu 4 ya. 4 bagi 4 berarti 1. Ini selangnya 1 berarti. Ini sampai sini itu selangnya 1, 1, 1, 1. Oke, kita lihat sejenak ya. Masih azan di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan mau di chatting juga boleh ya. Nah, kita lanjutkan sebentar. Masih ada. Jadi seperti ini misalkan kita nyari luasan ini bagaimana, kemudian, nah ini rumusnya ya, ini saya hapus dulu biar enggak kotor. Nah ini seperti ini ya, ditambah setengah ya, ditambah setengah kalau rumus trapesium. Kan kita pakainya rumus trapesium, ini rumusnya kan L sama dengan H dibagi 2, rentangnya itu dikalikan FO, ya, FO itu fungsi awalnya dari trapesium atau fungsi titik awal, fungsi batas bawah, fungsi batas bawah, dan ini Fn itu fungsi batas atas. Yang di tengah-tengah ini dikali 2 semua. Ya, karena kalau kita lihat deretnya seperti ini, kita lihat ini deretnya. Deretnya itu kan L sama dengan sigma n min 1 setengah kali hanya F1 tambah Fi tambah Fi plus 1. Nah, ini kan kalau dilihat dari
deretnya kan H dibagi 2, F fungsi batas bawahnya itu ini, kemudian dari fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 ini jumlah piasnya ya. Fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 itu adalah jumlah piasnya. Jadi seperti itu. Itu fungsi dari setiap pias. Ya. Fungsi dari tiap-tiap piasnya ini. Ya. Nah, yang F fungsi batas bawah dengan batas atas itu nggak perlu dikali 2. Ya. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini rumus trapesium kan seperti ini. Setengah kali A plus B kali T. Jadi metode trapesium itu diturunkan dari rumus trapesium yang pernah kita pelajari dulu waktu SMA atau SMP ya. Ini kan ada setengahnya di sini. Makanya ini diturunkan ke sini itu ada setengahnya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau algoritmanya seperti ini, sama hampir sama dengan Riemann. Cuman yang beda di rumusnya aja. Ini rumusnya ini. Definisikan Y sama dengan Fx, kemudian tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi yang batas atas B, tentukan jumlah pembagi N ini sama semua, hitung H sama dengan B kurangi A bagi N. Itu sama dengan punyanya Riemann, tapi bedanya hanya di rumusnya ini. Dia mengikuti rumusan, kalau Riemann tadi mengikuti rumus menghitung persegi panjang ya, kalau ini menghitung rumus trapesium. Nah, ini kita lihat contohnya saja, kembali ke Excel tadi yang metode trapesium. Nah, seperti ini. Kalau metode trapesium, kita cari 2Fx-nya. 2Fx yang bukan Fx milik batas bawah dan Fx milik batas atas. Ya, dipahami ya. Kan di rumusnya kelihatan nih. Untuk batas bawah itu nggak perlu dikali 2. Ya. Untuk batas atas juga nggak perlu dikali 2. Kenapa bisa seperti ini, Pak? Ini diturunkan dari rumus trapesium. Kalau kalian besok mungkin bisa saya jelaskan lebih detail ya setelah PS saja ya. Ini agak panjang penjelasannya. Bisanya ini dikali 2 bagaimana? Sebenarnya itu diturunkan dari rumus trapesium tadi, kemudian dipersingkat jadi seperti ini, jadi rumus seperti ini saja. Tuh. Ya. Nah, makanya di sini ada satu lagi tabel untuk 2 kali Fx, kecuali yang ini dan yang ini, batas bawah dan batas atas. Nah, ini nanti dimasukkan aja rumusnya, tinggal dikali 2 seperti ini. Hasil dari ini dikalikan 2. Kemudian rumusnya ini dimasukkan untuk menghitung jumlah ini. Ya. Nah, dihitung jumlahnya dari ini sampai sini ya. Ini kan jumlah dari ini ya. Ini sampai sini dijumlah, ya kan? Ini kan jumlahnya ini. F0 tambah 2F1 tambah 2F2 dan seterusnya sampai Fn. Sampai F terakhir. Ini jumlah sampai sini. Plus ini dan ini. Ini kan F0-nya. Ini F terakhirnya. Ditambah jumlah yang tadi di tengah-tengah ini. Yang dikalikan 2 semua ini. Hasilnya adalah 6,70. Nah, integralnya bagaimana? Cara menghitungnya masih sama. Ini dikali 6,70 ini dikalikan 0,1. Tapi dibagi 2 karena rumus trapesium. Ini ada bagi 2-nya. Tuh, dibagi 2. Ya, makanya di sini kan 0,1 dikali B19 dibagi 2. Kalau tadi di Riemann itu kan hanya 0,1 dikali jumlah seluruh luasnya itu ya. Terus kalau tidak dibagi 2, kalau ini dibagi 2 hasilnya adalah 0,335. Nah, setelah dihitung errornya 0,0167. Lihat, ini lebih kecil ya. Kita lihat punyanya Riemann. Riemann dengan selang yang sama 0,1 itu errornya adalah 0,0516. Nah, ini 0,0516. Kalau trapesium ada 3 0 di depan koma. Ada 3 0 di depan angka 1 ini. Berarti ini 10 sekitar 10 pangkat minus 3. Kalau ini errornya masih 10 pangkat minus 2. Berarti kesimpulannya trapesium itu lebih menyempurnakan ya, dengan rentang yang sama atau H yang sama itu lebih errornya lebih rendah. Oke ya. Sudah pas ini jamnya jam 11.40. Silahkan kalau ada yang tanyakan.
Kalau tidak ada, berarti tugas hari ini nanti mengerjakan soal yang ini. Nah, ini soal kapal kemarin itu. Dan nanti ini soal yang ini nih, bisa tutup dulu biar ini. Jadi kesimpulannya trapesium itu lebih akurasinya lebih baik karena errornya lebih rendah. Nah, nanti ngerjakan soal ini. Ini nanti saya share ke e-learning. Nah, dari sebuah penampang lintang arus dilakukan pengukuran-pengukuran kedalaman untuk menghitung luas penampangnya. Karena tidak terdapat perangkat elektronik suara, ya, guna memperoleh profil kontinu bagian bawah saluran. Ini nggak ada elektronik suara, berarti ini pakainya mungkin pakai itu, pakai apa, tali diukur, terus jalan lagi 2 meter diukur, jalan lagi 2 meter diukur, terus ada data seperti ini. Tiap 2 meter itu, nah ini kan penampang kedalaman pantai misalkan. Titik data menunjukkan lokasi sebuah kapal menurunkan sauhnya atau jangkar dan melakukan pembacaan data. Gunakan metode trapesium untuk memperkirakan luas penampang tersebut berdasarkan data yang diperoleh. Nah, silakan nanti ini dibuat untuk tugas tengah semester ini. Nanti ini saya share ke e-learning, silakan dikerjakan. Waktunya berarti sampai sebelum UTS. Sampai sini saya ditanyakan. Hakim, Desi, Ani, Ebi, Adria, iya ya Adria ya. Hadir Bapak Adria. Ya, ada yang tanyakan ya? Bukan di absen, saya nanya, ada yang tanyakan ya. Dicukupkan aja. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan karena waktunya sudah mau istirahat zuhur ya, silakan barangkali ada yang mau sholat nanti. Kalau nggak telat, saya cukupkan sampai sekian. Nanti silakan dipantau e-learning-nya. Semoga besok UTS-nya bisa berjalan lancar, dengan baik, dan tentunya ilmunya bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang menyinggung. Selama saya tadi menyampaikan, ulang perkenalan, mohon maaf. Salam sejahtera, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.